Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Mazmur 1 ayat 1-6 dengan tema Kebahagiaan Orang Benar. Latar belakang. Sahabatku, kitab Mazmur 1 adalah bagian pertama dari kitab Mazmur dalam Alkitab Kristen. Latar belakang penulisan kitab Mazmur 1 sama dengan latar belakang umum kitab Mazmur secara keseluruhan. Kitab Mazmur 1 adalah sebuah himne yang menggambarkan perbedaan antara orang benar yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu penulisan kitab Mazmur 1 tidak bisa dipastikan secara spesifik karena kitab Mazmur secara keseluruhan merupakan kumpulan himne dan puisi rohani yang ditulis dalam rentang waktu yang luas. Namun, kitab Mazmur 1 diyakini ditulis pada periode yang sama dengan penulisan kitab Mazmur secara keseluruhan, yaitu antara abad ke-11 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Penulis kitab Mazmur 1 adalah para penyair dan musisi yang terinspirasi oleh Roh Kudus untuk menuliskan kata-kata yang penuh makna dan kebenaran. Mereka mencurahkan perasaan dan pemikiran spiritual mereka dalam bentuk puisi yang indah dan mengandung kebenaran rohani. Kitab Mazmur 1 mengajarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, serta menekankan pentingnya hidup dalam ketaatan kepadanya. Sahabatku, Mazmur 1-6 adalah bagian pertama dari kitab Mazmur dalam Alkitab. Dalam hal tema kebahagiaan orang benar, Mazmur 1 memberikan gambaran tentang karakter orang benar dan janji kebahagiaan bagi mereka yang hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tafsiran. Mazmur 1 dimulai dengan memberikan suatu kebenaran dasar tentang kebahagiaan. Itu dimulai dengan menolak ikut-ikutan dunia yang jahat. Orang benar di sini bukan hanya mereka yang melakukan kebaikan, tetapi mereka yang juga menolak kejahatan. Mereka yang memilih untuk tidak mengikuti arus dunia yang menyesatkan, melainkan memilih jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka yang sadar akan bahaya yang mungkin mengintai di sekitar mereka, dan dengan hati-hati menghindari pergaulan dengan mereka yang mungkin mempengaruhi mereka secara negatif. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tafsiran. Orang benar menemukan kesukaan mereka dalam hukum Tuhan. Mereka tidak hanya mengikuti hukum-hukumnya, tetapi juga menyelidiki, merenungkan, dan menghayati hukum-hukum tersebut secara terus-menerus. Hukum Tuhan menjadi sumber kebijaksanaan, panduan, dan norma hidup bagi mereka. Dengan menyelaraskan hidup mereka dengan prinsip-prinsip ilahi, mereka menemukan kedamaian, keberkatan, dan kebahagiaan yang sejati. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya, perumpamaan tentang orang benar sebagai pohon yang ditanam di dekat aliran air menyoroti kekuatan, kelimpahan, dan ketahanan mereka. Seperti pohon yang diberkati dengan sumber air yang mengalir, orang benar yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan akan menghasilkan buah-buah roh pada waktunya, dan hidup mereka akan bersemi dengan keberhasilan dan kesejahteraan. Mereka tidak akan layu dalam masa-masa kesulitan, karena iman dan ketaatan mereka teguh dalam Tuhan. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya, di sini, kontras jelas tergambar antara nasib orang benar dan orang fasik. Orang fasik tidak memiliki akar yang kuat atau kedalaman spiritual. Mereka hidup tanpa prinsip-prinsip yang stabil dan mudah terombang-ambing oleh setiap godaan dan tekanan yang datang. Mereka seperti sekam yang terbawa oleh angin tanpa arah yang jelas atau tujuan yang pasti. Ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Artinya, akibat dari pilihan hidup yang berlawanan ini adalah nasib yang berbeda di waktu penghakiman. Orang fasik tidak akan bertahan di hadapan keadilan Tuhan, dan orang berdosa tidak akan diakui atau diterima di antara orang-orang yang hidup menurut kehendaknya.
Kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan di luar jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Artinya, penutup Mazmur 1 menggarisbawahi fakta bahwa Tuhan mengenal dan mengawasi orang benar. Mereka yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya akan dikenali, dilindungi, dan diberkati oleh-Nya. Di sisi lain, jalan orang fasik akan menuju kebinasaan. Kesadaran akan pengawasan ilahi ini harus menjadi pemacu bagi setiap orang percaya untuk terus hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Kesimpulan, Mazmur 1 memberikan fondasi yang kokoh bagi tema kebahagiaan orang benar. Dalam menolak untuk terlibat dalam kejahatan, merenungkan dan menghayati hukum Tuhan, dan hidup dalam ketaatan yang sungguh-sungguh, orang benar menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka seperti pohon yang kokoh yang berakar di sumber air kehidupan, menghasilkan buah pada waktunya, dan tidak layu di masa-masa kesulitan. Kontras dengan orang fasik, mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan akan dikenali dan diberkati oleh-Nya. Pengetahuan akan kehadiran dan pengawasan Tuhan harus mendorong kita semua untuk mengejar kebenaran dan ketaatan dalam segala aspek kehidupan kita. Relevansi untuk jemaat. Mazmur 1 memberikan pengajaran yang relevan dan penting bagi jemaat saat ini dalam menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Berikut adalah beberapa relevansi utama untuk jemaat. Pertama, pilihan hidup yang bijaksana. Jemaat diajak untuk mempertimbangkan pilihan hidup mereka setiap hari. Seperti yang dinyatakan dalam ayat pertama, kebahagiaan orang benar dimulai dengan menolak ikut-ikutan dunia yang jahat. Ini adalah panggilan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan menghindari godaan dan pengaruh yang dapat menghancurkan iman dan kesucian hidup kita. Kedua, kedalaman dalam firman Tuhan. Ayat kedua menekankan pentingnya menyukai dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jemaat didorong untuk mendalami firman Tuhan dengan tekun, mempelajarinya, merenungkannya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan terhadap kehendak Tuhan dan menggantungkan hidup kita pada ajarannya. Ketiga, akar yang kokoh dalam iman. Analogi tentang orang benar sebagai pohon yang ditanam di dekat aliran air, mengajarkan jemaat tentang pentingnya memiliki akar yang kokoh dalam iman. Jemaat diajak untuk menanamkan diri mereka dalam Kristus yang merupakan sumber kehidupan dan kekuatan yang tak terbatas. Dengan demikian, mereka akan mampu menghadapi segala tantangan dan kesulitan dengan ketenangan dan keberanian. Keempat, konsekuensi pilihan hidup. Mazmur ini juga menyoroti konsekuensi dari pilihan hidup yang kita buat. Orang benar akan dikenali dan diberkati oleh Tuhan, sementara orang fasik akan mengalami kebinasaan. Ini adalah pengingat bagi jemaat bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan bahwa Dia akan membalas setiap perbuatan manusia sesuai dengan kehendak-Nya. Kelima, pengetahuan akan pengawasan Tuhan. Penutup Mazmur 1 menekankan pengetahuan akan pengawasan Tuhan terhadap jalan orang benar. Hal ini mengingatkan jemaat bahwa mereka tidak pernah sendirian dalam perjalanan iman mereka. Tuhan mengenal dan memperhatikan setiap langkah kita, dan Dia siap memberikan berkat-Nya kepada mereka yang hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Dengan memahami dan menerapkan ajaran-ajaran dari Mazmur 1, jemaat dapat menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah, menemukan kebahagiaan sejati dalam ketaatan padanya, dan menjadi saksi-saksi yang afektif bagi kasih dan kebenaran Kristus dalam dunia yang gelap ini. Amin.